Aku mau masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu sama jamaah. Aku mau ngebacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin udah banyak banget jamaah yang bertanya. Kalau gitu langsung bertamu tadi bilangnya. Bertamu. Padahal ada yang datang ya di sini. Ya Allah. Bertanya maksudnya. Siap. Langsung aja pertanyaan pertama deh nih. Dari Instagram hamba Allah. Aku bacain ya jamaah ya. Ustadz anak saya 3. Yang pertama sudah 19 tahun. Yang kedua laki-laki 14 tahun. Yang bungsu 9 tahun. Yang 2 perempuan 1 laki-laki. Saya mau tanya anak perempuan udah menginjak remaja kenapa suka banyak bohongnya? Padahal alhamdulillah saya selalu mengingatkan dan buka mata. Buka hati. Jangan suka bohong 1 kali. Nanti terus bohong. Nah anak saya ini belajar atau diajarin sama temennya dulu waktu SMK. Sekarang diajarin sama teman dekatnya. Gimana nih Ustadz? Mohon jawabannya Habib Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jelaskan kepada anaknya kebohongan hanya sebuah kesenangan semata dan sesaat. Kalau misalkan dia bohong sekarang, nanti besok dia ketahuan, maka dampaknya akan fatal dan buruk bagi dirinya. Ingat, kalau dia sudah terbongkar, kasihan. Nanti akan digunjing, dia akan dicaci, dimaki ataupun menjadi sebuah hukuman bagi dirinya. Oleh karena itu jujur dikedepankan, fatal dampaknya. Dan juga ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Jelas orang itu tergantung sama teman mainnya. Kalau misalkan teman mainnya itu temannya baik, maka dia akan jadi baik. Kalau teman mainnya dia nggak benar, dia akan jadi nggak benar. Kalau teman mainnya buruk, dia akan menjadi buruk. Kalau teman mainnya orang yang soleh, orang yang soleha, dia bisa menjadi soleh, dia bisa menjadi soleha. Oleh karena itu orang tua wajib untuk menjaga anak-anaknya bermain dengan siapa diperhatikan. Karena apa? Anak tersebut akan mencerminkan apa yang dia lihat dan teman sekelilingnya. Oleh karena itu dia teman sama ini, oh jangan main. Bagusan sama main sama Sony aja atau main sama Ustadz Sam. Yeah. Ini yang paling benar. Jangan main sama yang Main apa sembarangan. kita? Main apa ya? Main karet. Baik, Masya Allah. Berarti pergaulan memang orang tua nggak salah ya kalau untuk mengarahkan gitu ya Bib. Betul. Ya. Terima kasih Habib Usman untuk jawabannya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah. Pertanyaan selanjutnya aku bacain ya. Dari Instagram @amlih. Assalamualaikum Ustadz, gimana tanggapan Ustadz untuk anak yang strict parents? Padahal anak itu sudah menginjak remaja. Bahkan sampai dilarang main game, hanya takut kecanduan. Jujur aku seorang anak yang strict parents. Ingin merasakan juga dibebasin walaupun hanya hal kecil seperti bermain game. Makasih Ustadz, wassalamualaikum. Mungkin orang tuanya saklek banget kali ya strict parents itu ya Ustadz Syam ya? Ya. Saklek. Mohon jawabannya Ustadz Syam. Sama, orang tua kita sama. Sama ya? Jadi saya waktu remaja memang orang tua kami itu sangat-sangat strict. Kenapa? Karena memang ajaran Islam seperti itu. Kalau anak usia 1-7 jadikan raja. 7-14 itu dijadikan tahanan memang. Jadi tahanan itu ya memang diatur gitu loh. Memang diatur, kita harus siap-siap menghadapi fase itu. Tapi setelah itu akan menjadi sahabat, ya 7-3. Maka subhanallah kalau punya orang tua yang seperti ini berbahagialah. Banyak anak yang pengen orang tuanya ajak dia pulang tapi nggak dipedulin sama orang tuanya. Sebenarnya kita sebagai anak tuh ya udah kita berbakti aja sama orang tua. Nanti kita nikmati setelah kita dewasa nanti. Berbaktilah kita sama orang tua, insya Allah anak kita akan berbakti sama kita juga nanti. Maka subhanallah kalau punya orang tua seperti ini maka tunjukkan kalau memang mau sebenarnya agak leluasa sedikit, tunjukkan bahwa misal mau main game, tunjukkan bahwa game tersebut tidak menghalangi Anda menjadi orang yang berprestasi. Iya kan? Karena ada orang tua misalnya, Sony juga gitu kan, nggak boleh main handphone di ini kan. Iya pokoknya aku nonton sama main handphone tuh Sabtu Minggu dan Sabtu ada Minggu jamnya. aja. Nah betul, tapi kalau Fas punya prestasi pasti dapat hadiah kan? Iya, kasih bener. reward. Makanya tunjukkan kalau kita tidak terhalang prestasinya dengan game. Jangan sampai baru main game sekali udah lu hilang semua hafalannya ya. Gimana, itu dia tuh, gimana takutnya orang gitu. tua nggak ngasih gitu kan, pasti dilarang gitu. Berarti anaknya harus menunjukkan prestasinya juga Nunjukin gitu ya. gitu. Jadi motivasi gitu. Motivasi sendiri Masya Allah dan menunjukkan ke orang tuanya. Terima kasih Ustaz Syam untuk jawabannya. Jamaah jangan kemana-mana, nanti aku mau bacain lagi nih ya. Yang baik-baik semuanya, yang penting-penting pagi hari ini jangan sampai kelewatan pokoknya. Sekarang aku mau nanya lagi sama Habib Usman pokoknya. Habib, aku kan dekat sama anak perempuan aku juga ya Bib ya. Betul. Nah kalau misalkan ada juga yang bilang kalau ayah itu dekat sama anak perempuannya biasanya kayak gitu. Jamaah juga pasti pengen tahu kan. Dalam Islam sebenarnya nih ada gak sih batasan nih interaksi antara ayah dan anak perempuannya?
Boleh nggak nanti kalau udah remaja tuh kayak masih dipeluk-peluk, dicium-cium, disayang-sayang Di gitu? sini menarik, ada sebuah kisahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika bertemu dengan Sayyidatuna Fatimah, Ya. dipeluk, dicium dan Fatimah tuh sangat rindu kepada abahnya, Ya. Nabi, Rasul, ya Ya. kan? Maka kesenangan yang terjadi, sebuah kebahagiaan di dalam sebuah mahligai rumah tangga antara anak dan orang tua, suami dengan Udah nol. oh iya. Jangan sekarang. Ya, sekarang, Bapak. ya, Harus direm nih, bahaya nih. Bahaya. Untung ada Sekarang Ustadz udah yang bagian nol, harus ngerem. waktunya ada yang Masya lewat Allah. dulu. Jamaah nih kalau mau penasaran, Penasaran pengen banget tahu sih. jawabannya, nanti ya. Nanti. Setelah yang satu ini. Enggak lama kok. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.